Berkatakan dengan yakin, saya anak Tuhan Allah, saya anak raja, saya diberkati, saya bukan ekor tapi kepala. Secara rohani harus berani omong. Gideon belum pahlawan. Tapi Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Engkau sudah pahlawan. Kenapa? Karena Tuhan tahu masa depan Gideon. Pasti dalam skenario Allah, dia pahlawan. Dan betul, dalam sejumlah daftar hakim-hakim terbaik dalam zaman hakim-hakim, Gideon salah satu yang terbaik. Tapi waktu itu dia tidak tahu. Tuhan sudah lihat ke depan. Tuhan sudah lihat ke depan. Nah, Gideon ini memang karena mungkin kurang bergaul dengan Allah, akhirnya ya kayak beginilah. Salah mengerti. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Tuhan datang, Tuhan bilang, aku sertai kamu, kamu pahlawan. Tapi anak Tuhan yang lagi renggang sama Tuhan, lagi gagal fokus, tidak bisa serta-merta mengaminkan itu khotbah sebagai kebenaran yang murni dari Tuhan, yang punya kuasa memulihkan. Dia tidak percaya. Makanya terjadi perdebatan di sini. Kalau memang Tuhan menyertai, kenapa semua ini menimpa kami? Kalau memang Tuhan ada, Tuhan hidup, kenapa semua ini menimpa kami? Kenapa masalah satu belum habis, satu sudah datang? Kenapa? Nah inilah, orang kalau hubungan lagi renggang dengan Tuhan, dia punya pemikiran, sudut pandang, itu mentok di hal-hal yang tidak kekal. Baru yang sebatas dia lihat, itu sudah bilang, oh tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Seperti kaum pria tadi malam. Tanya jawab, lalu dalam satu pertanyaan saya coba jawab. Saya pernah pimpin sebuah persekutuan pengusaha-pengusaha lah. Lalu saya ketemu pengusaha tertentu, saya bilang, ayo ikut gereja, ikut ibadah dengan pengusaha-pengusaha. Ini pengusaha bilang begini, saya tidak akan pergi Pak, sebab orang munafik itu ada di situ. Anda lihat. Wih, kalau datang gereja lihat orang, semua gereja kosong. Kenapa jadi begitu? Tapi itulah kalau orang punya hubungan dengan Tuhan lagi masalah. Dia tidak melompat jauh kepada Allah. Dia hanya lihat yang ini nih. Lihat Pak Okas, Dr. Lawrence, Om Siko, Ibu Mary. Lihat ini Om Yapi. Dia lihat-lihat yang batas. Tidak bisa begitu, ikut Tuhan. Petrus dan kawan-kawan dipulihkan. Thomas balik, gabung sama mereka. Mereka tidak lihat. Ini penyangkal Tuhan satu sudah datang. Ini yang tidak percaya kebangkitan. Tidak. Mereka rangkul dia. Karena mereka lihat kepada Yesus. Bukan pada kegagalan Thomas. Gideon kayak gitu tuh. Kenapa ini semua terjadi? Koreksi dirimu dong. Dirimu tidak beres tuh. Kalau engkau ke gereja hanya masih lihat siapa tidak baik, siapa munafik, siapa punya masa lalu. Hello, siapa yang tidak punya masa lalu buruk di sini? Tidak ada. Semua mulai dari pendeta. Bayangkan Tuhan yang ngomong ini. Tapi anak Tuhan yang lagi bermasalah dengan Tuhan, ya tidak koreksi diri, hanya lihat orang. Ini paling cepat protes. Iya tapi. Untung Tuhan kalau beta taruh dia betul-betul. Gideon ini. Tuhan tuh panjang sabar. Beta tidak sabar. Urusan begini-begini nih. Padahal kalau dia periksa baik-baik. Kenapa semua ini? Maksudnya kenapa Filistin hantar? Ini kasusnya bukan Filistin ini. Midian.
Kenapa Midian hantam kami? Kurang lebih mereka dijajah Midian 7 tahun. Coba ayat 1 dulu. Ayat 1 dari Hakim-Hakim 6. Dikatakan begini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Harusnya lu periksa diri dong. Kamu tuh kena hantam dari masa bangsa Midian. Tidak habis-habis penjajahan itu. Kamu jahat sama Allah. Bagian Tuhan semua datang, angkat, pakai, bongkar, munculkan dia. Mungkin ini yang saya biasa khotbahkan ya. Bahwa dosa, kebejatan itu sifatnya menular. Makanya orang baik-baik pun kalau di lingkungan yang salah, hancur dia. Menular. Lu koreksi diri dong. Orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya apa? Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bisa tidak Tuhan lakukan ini sekarang? Ekonomimu morat-marit 8 tahun. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak Anda diikat oleh satu penyakit bertahun-tahun gara-gara faktor ini? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa tidak satu gereja rintis dari 20 tahun lalu tidak berkembang gara-gara faktor ini? Bisa. Walaupun tidak selalu demikian. Tapi kalau bilang bisa, bisa. Jadi kalau mau protes apa-apa tuh koreksi diri. Jadi enak gitu loh, fair sama Tuhan. Kamu tidak fair. Protes Tuhan nomor 1. Kenapa semua ini terjadi? Ya kamu cek-cek dulu. Jangan-jangan seperti yang saya sering khotbahkan, lagi musim panen buat kamu. Kenapa? Dulu terlalu banyak tabur yang aneh-aneh. Dan hukum tabur tuai selalu saya ingatkan, tolong ini tidak bisa dibatalkan. Hukum tabur tuai itu begini, apa yang kita panen lebih banyak dari apa yang kita tanam. Maka hati-hatilah dalam menanam sesuatu. Berusahalah tanam kebaikan, tanam kekudusan, tanam kesetiaan, tanam kerendahan hati, tanam pelayanan tanpa hitung-hitungan, tanam melakukan segala sesuatu dengan setia, tulus dan ikhlas. Tepat pada waktunya engkau panen, engkau akan mandi berkat. Makanya kan saya suka ingatkan ibu-ibu kan. Anda di kantor atau di tetangga, di kerabat, Anda masuk, tiba-tiba ada 3-4 ibu, bisik-bisik, matanya lihat-lihat ke Anda baru sambil ketawa. Sudahlah, tenang. Sambil ingat, dulu beta kayak begini nih. Beda kawan 3-4 orang lain lewat, lirim sepatu, cocok. Gitu. Ya sudah, itu musim panen. Masih ingat Matius 7 ayat 12? Itu ayat bilang apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah apa? Demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gideon tidak pikir itu, ini sebagai referensi saja ya, saya kasih contoh ya. Jangan bicara orang fasik saja, anak Tuhan pun kalau tidak hati-hati repot. Lalu dia bilang begini di ayat 13, di manakah Tuhan yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Oh ternyata ini orang, pengenalannya akan Allah ini tipis. Kenapa? Dia hanya dengar Tuhan dari kata orang. Kalau konteks sekarang, di manakah Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta Gilbert? Di manakah Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta Debbie Basir? Di manakah Tuhan yang diceritakan oleh almarhum pendeta Yakob Nahwai? Di manakah Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta Yandi Manobe? Di manakah Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta ABCD? Kok tahu Tuhan hanya dari khotbah? Anda harus alami sendiri. Amin. Anda harus alami sendiri.
Bukan hanya dengar, iman bertumbuh dari situ. Tapi setelah itu alami langsung. Harus alami itu khotbah. Harus alami apa yang kita dengar. Makanya kenapa di gereja ini sebisa mungkin ada ruang kesaksian. Jadi kita mau dengar tuh pengalaman anak-anak Tuhan dengan Tuhan. Aduh, itu tuh buat saya itu dahsyat sekali tuh. Jago-jago khotbah tidak alami Tuhan percuma. Percuma. Harus ngalamin. Pengalaman pribadi sama Tuhan itu kuat. Ya, khotbah bisa copy paste. Pengalaman pribadi tidak bisa. Dengar itu Bapak Mama, jemaat, kawan-kawan. Khotbah bisa kopas. Pengalaman pribadi tidak bisa. Saya belajar khotbah pertama. Saya khotbahkan khotbahnya siapa? Pendeta John Adru. Khotbahnya siapa? Almarhum Pendeta Samuel Umbu. Pendeta Yeri Adu, Gereja Nazaret tuh. Khotbahnya saya kutip, pakai di mana-mana. Orang saya baru belajar khotbah, mereka sudah pengkhotbah semua. Bagaimana tidak kopas? Tapi di situ saya bagi pengalaman saya. Dan saya rasa itu Tuhan pakai itu buat khotbahnya lebih hidup. Saya alami Tuhan, saya tahu apa itu pertobatan. Saya tahu apa itu anak terhilang ditemukan kembali. Saya tahu rasa bagaimana itu berduka cita gara-gara dosa. Saya tahu bagaimana itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya tahu itu bagaimana janji-janji Allah tergenapi. Saya tahu bagaimana itu di batas akhir kekuatanku Allah datang dengan kasih dan kuasanya. Saya tahu. Ikut Tuhan harus ngalamin. Saya tahu. Saya tahu bagaimana ikut Tuhan lagi jatuh terpuruk dan tidak tergeletak. Saya tahu itu. Gideon tidak tahu. Makanya dia bilang begini. Dia bilang begini. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diberitakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata dan seterusnya. Oh, ini hanya cerita orang. Ceritanya benar, tapi kalau tidak alami tidak asik juga. Haleluya. Khotbah yang kami khotbahkan dari minggu ke minggu nih, dasarnya kebenaran semua. Kalau Bapak Ibu tidak alami, wah kasihan. Makanya kenapa kalau orang-orang bersaksi itu saya suka tepuk tangan. Beta kalau tepuk tangan orang khotbah, itu benar itu. Sorry saya harus ngomong. Saya kalau sampai tepuk tangan orang punya kesaksian, itu saya rasa sekali ini orang bergaul sama Allah. Dia alami Allah. Saya tepuk tangan untuk Allah, bukan untuk dia. Saya tahu Tuhan kerja dalam diri ibu ini, bapak ini, pemuda ini, pemudi ini. Layak diberi tepuk tangan. Ada orang tepuk tangan bukan untuk Tuhan, karena pendetanya canggih emang. Ngomong, keren ya. Tidak, bukan itu. Tepuk tangan kita tuh kan Roh Kudus betul-betul ada di sini. Itu tepuk tangan terbaik. Hati kita ini licik, jadi kadang-kadang kita susah bedakan mana tepuk tangan untuk Tuhan dan tepuk tangan karena emosi itu kita susah bedakan. Hati-hati, minta kepenuhan Roh. Kondisi sudah begini juga, Tuhan masih kasih kuat dia lagi. 14, sebagai pembanding aja ini ya kekasih Allah. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ya. Bukankah aku mengutus engkau? Penguatan lagi ini, karena sudah tidak tahu diri, tidak periksa diri, tidak cek dosa. Lalu pengalaman dengan Tuhan juga terbatas, membatasi Allah dengan masalah yang dia lihat, ya kan? Tuhan kasih kuat, ya pergilah. Dengan kekuatanmu ini cukup, lu tidak perlu yang banyak-banyak. Buktinya dia kumpul berapa banyak orang, Tuhan filter, sampai berapa? 300 orang saja. Cukup. Dengan Tuhan tidak usah banyak-banyak. Kita yang ada di ruangan ini yang setia aja, Tuhan mau obrak-abrik ini kota melalui kita. Bisa. Yang percaya beri tepuk tangan dulu bagi Yesus. Bisa. Tidak perlu terlalu hebat-hebat mesti. Kita aja asal mau. Cukup. Kekuatan yang ada padamu cukup.
Tidak butuh terlalu canggih-canggih. Tapi Anda lihat ini, sampai Tuhan bilang, saya utus kamu. Saya tahu kalau sampai Tuhan yang utus itu kan luar biasa. Duta besar Amerika yang ditugaskan, diutus tugas di Indonesia, andai kata rupiah lagi morat-marit, dia mah biasa-biasa aja. Kenapa? Dia tidak hidup menurut standar rupiah, gajinya dolar. Kita diutus Allah. Kita di dunia ini menumpang. Kita anak-anak Tuhan Yesus. Standar kita standar sorga. Kenapa jadi kayak orang duniawi? Kenapa dunia susah kita susah? Kenapa dunia pusing kita pusing? Standar kita tuh kayak Elia. Satu dunia goncang-gancing, Elia resepsi. Kan saya sudah bilang ulang-ulang. Semua kelaparan tidak hujan, dia minum dari sungai Kerit. Sore-sore roti panas, daging panas, burung gagak su. Antar, itu kalau dia ada, andai kata sudah media, di sunai di live tuh. Atau minimal foto, gagak datang, tak. Keren kan. Saudara diberkati Tuhan. Standar kita itu standar surgawi. Orang istimewa harus dengarin, standarmu standar surgawi. Beda. Beda. Tapi Anda akan tetap jadi orang yang kalah sebelum berperang. Kalau yang tadi itu 3 faktor tadi. Tidak periksa diri, kenal Tuhan tipis saja hanya dengar kata orang, terlalu batasi Tuhan dengan masalah yang Anda lihat ya repot. Dan yang terakhir ini, Tuhan sudah kasih kuat di ayat 14. Anda lihat ayat 15, Gideon responnya apa? 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini yang parah juga sering terjadi. Membatasi Tuhan dengan diri kita. Saya kan masih muda, saya tidak tamat SMA, atau saya cuma SMA. Bagaimana bisa bersaing dengan orang-orang S1, S2? Saya cuma pangkat kecil, bagaimana bisa imbangi mereka yang begini. Saya kan cuma pendeta dari kampung. Saya kan cuma lulusan sekolah teologi yang kalau diurut-urutkan dari 100 sekolah, sekolah saya nomor 101. Mungkinkah saya bisa berdampak bagi dunia ini? Anak Tuhan sejati tidak akan membatasi diri Anda dengan keterbatasan dirimu sambil berkata saya dari kampung, saya bodoh. Oke lalu bodoh deh. Tapi lu jangan bodoh-bodoh terlalu juga ya. Kalau tahu bodoh karena datang di Tuhan Allah. Rendah hati itu Alkitabiah. Rendah diri karena tempeleng. Rendah diri itu dosa. Rendah hati itu harus. Rendah diri bukan berarti beda sama merendahkan diri, itu bukan. Rendah diri itu satu penyakit jiwa. Aku ini bodoh. Nah, ini. Itu rendah diri itu. Jangan batasi Tuhan dong. Amin. Berkatakan dengan yakin, saya anak Tuhan Allah, saya anak raja, saya diberkati, saya bukan ekor tapi kepala secara rohani. Harus berani omong. Itu bukan sombong. Itu bermegah dalam Tuhan.